Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Farhan Ler. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas cara kerja atau sistem dari PLTS itu sendiri. Oke teman-teman, secara spesifik kita akan membahas sistem dari PLTS off-grid. Oke, di video-video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menghitung beban dan juga komponen apa aja yang ada di dalam PLTS. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan antar komponen itu sih, dan cara sistemnya itu seperti apa. Oke, langsung lanjut aja guys. Nah oke guys, jadi seperti ini ya sistem dari PLTS off-grid itu. Oh ya, hal yang terpenting akan saya sampaikan di awal. Jadi teman-teman, SCC ini punya syarat untuk penggunaannya. Yang pertama, dia itu harus dan wajib untuk pertama kali dinyalakan menggunakan aki ini teman-teman. Jadi di sini aki ini harus terhubung langsung ke SCC untuk yang pertama kali. Jadi biar dia nggak rusak. Kalau misalnya dia dari solar panel dulu yang dihubungkan, dia akan cepat rusak pastinya dan tidak akan bisa digunakan lagi. Sayang kan melayang 100-200 ribu cuman gara-gara hal simple. Nah oke. Selanjutnya kita langsung aja pembahasan pertama ya teman-teman. Ini saya coba mulai dari power source-nya atau dari panel suryanya terlebih dahulu pembahasannya. Oke, di video sebelumnya kita telah belajar tentang tipe-tipe dari panel surya ya teman-teman. Nah, jadi panel surya ini keluarannya adalah listrik DC atau listrik searah. Jadi jangan lupa itu perlu dicatat. Kemudian keluarnya pasti ada dua kabel ya, ada kabel positif, di sini saya warnain warna merah, dan ada kabel negatif yang warnanya hitam di sini ya. Oke, jadi dari panel surya ini matahari kan, ada matahari menyinari panel surya, kemudian dia menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini komponen opsional, namanya adalah wattmeter dia, untuk membaca tegangan yang masuk ke panel surya, maksudnya yang keluar dari panel surya ini berapa gitu, berapa volt, berapa ampere, berapa watt gitu kan. Ya untuk kita mengetahui aja gitu kondisi dari panel suryanya gitu kan, untuk monitoring. Nah, kemudian dari wattmeter ini kita bisa langsung tambahkan atau hubungkan ke MCB DC yang 2 pol teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa pakai 2 pol. Di sini jangan lupa positif sama negatifnya ya, jangan sampai ketuker. Kemudian dari MCB ini keluar, kita masuk langsung ke SCC-nya teman-teman. Sini dihubungkan aja dulu, jangan dinyalakan MCB-nya ya, harus aki dulu. Nah oke, selanjutnya dari SCC ini solar charge controller-nya, kita ikuti arus yang positif dulu ya teman-teman, karena ngalirnya kan dari positif biasanya. Jadi positif ini terhubung ke MCB ya, salah satu kakinya untuk keamanan gitu kan. Nah, MCB di sini MCB DC jangan lupa. Nah, dari MCB ini kita terhubung ke namanya bus connector, atau bisa juga pakai di video sebelumnya saya sebutkan terminal block gitu kan. Tapi kalau misalnya kakinya banyak ya yang dihubungkan gitu, seperti di gambar ini, lebih baik pakai bus bar ya, itulah namanya. Nah, jadi fungsinya ini adalah seperti menghubungkan 4 kabel jadi satu gitu. Cuman kan biasanya kalau menghubungkan 4 kabel jadi satu kan agak sulit ya teman-teman aplikasinya. Nah, jadi mending menggunakan bus bar ini. Nah, kalau misalnya sudah terhubungan dengan bus bar ini, salah satu kaki dari bus bar ini kita hubungkan langsung ke aki teman-teman. Untuk ini yang ini bus bar yang positif ya teman-teman, jangan lupa. Untuk bus bar negatifnya ada sendiri. Nah, jadi dari bus bar yang positif tadi terhubung ke aki. Nah, ini proses ini bisa ngecas si aki. Jadi fungsinya solar panel itu intinya untuk ngecas aki teman-teman. Ya jangan lupa juga yang negatifnya juga harus dihubungkan terlebih dahulu ya ke SCC-nya. Jadi ini negatifnya dari aki dihubungkan ke bus bar negatif. Salah satu kaki dari bus bar negatif ini masuk ke SCC. Jadi dia bisa ngecas si aki dari solar panel. Nah oke, selanjutnya ya, arusnya itu biasanya dari aki bisa ada 2 jalur ya biasanya teman-teman. Jadi yang pertama dari aki itu sendiri akan balik dia. Set balik dari positif ini ya. Positifnya aki dia masuk ke SCC. Nah, dari SCC ini dia langsung ke output di load beban ini teman-teman. Nah, di load ini teman-teman bisa menyalakan device-device yang tipenya DC. Jadi outputnya juga diatur di SCC ini teman-teman. Jadi dia bisa outputnya berapa volt itu bisa diatur di SCC. Ini kan tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri nantinya. Misalnya ini device-nya saya coba nyalain lampu yang tipenya DC itu bisa.
atau dia teman-teman konekin ke ini ya USB di atas ini juga bisa, tapi ini cuman 5 volt biasanya, 5 volt 2 ampere biasanya. Teman-teman harus cek dulu spesifikasinya di SCC-nya ya. Nah, itu jalur pertama. Oke, terus kemudian jalur kedua ada dari aki, ini kita langsung terhubung ke power inverter teman-teman. Ini ya, positifnya aki ini masuk ke busbar yang sisi tengah ini masuk ke MCB dulu, jangan lupa sebelum ke power inverter. Jadi di sini ada MCB DC teman-teman, jangan lupa ya, jangan salah beli. Kutubnya juga dari atas, kemudian outputnya di bawah, kemudian masuk ke ini power inverternya baru. Yang negatifnya juga jangan lupa dihubungkan ke busbarnya ya, yang sisi negatif. Dia terhubungnya ke aki langsung, yang negatif. Nah, kemudian di power inverter ini dia akan di invert atau diubah dari arus DC ke AC teman-teman. Nah, jadi outputnya dari power inverter ini adalah arus AC, jangan lupa. Nah, kemudian positifnya ini bisa kita hubungkan ke MCB untuk keamanan. Jangan lupa sekali lagi ini udah dalam bentuk AC teman-teman arusnya. Jadi di sini kita belinya MCB AC juga. Berbeda dengan 3 MCB sebelumnya yang MCB DC, MCB yang satu ini MCB AC. Justru sebenarnya MCB AC ini lebih murah dan lebih umum ya di pasaran. Nah, kemudian dari MCB ini outputnya bisa kita langsung masukkan ke stop kontak atau terminal listrik yang teman-teman punya. Negatifnya juga jangan lupa disambungkan ke terminalnya ya. Nah, kemudian outputnya ini kan udah bentuk AC. Nah, jadi teman-teman misalnya mau nyolokin kabel dari misalnya kipas angin di sini. Nah, ini kipas anginnya bisa langsung nyala kok teman-teman. Sebenarnya ada opsional juga, kita bisa menambahkan di sini wattmeter AC ya teman-teman untuk keluaran dari power inverternya. Kita lihat itu fungsinya untuk melihat kondisi dari power inverternya, apakah masih bagus atau sudah rusak atau perlu penggantian segala macam. Tapi di sini saya tidak pakai karena saya tidak beli ya, nggak punya. Kalau teman-teman punya dan mau beli bisa. Cara pasangnya juga ada banyak di YouTube teman-teman yang lain, bisa dipelajari sendiri ya. Oh ya, terus satu lagi tambahan teman-teman, di sini saya tambahkan komponen yang namanya voltmeter, volt ampere meter untuk DC ya. Ini fungsinya adalah untuk memonitor aki teman-teman. Kita lihat kondisi akinya masih bagus atau tidak gitu kan. Nah, jadi cara pasangnya yaitu ini voltmeter ampere meter ini dipasang secara paralel ya, terhubung dengan busbar tadi. Jadi positifnya si voltmeter ini terhubung ke ya positifnya busbar, negatifnya ya terhubung ke negatifnya busbar ini langsung. Busbar negatif maksudnya. Jadi dia bisa akan membaca kondisi dari aki ini teman-teman. Sebenarnya simpel ya teman-teman, rangkaiannya cuman begini aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan klik di kolom komentar, komen apapun itu. Saya rasa udah cukup jelas ya, karena juga simpel sih sebenarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.